Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aneska Cinta Venia dari kelas 101, absen 4. Hari ini saya akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, monolog tentang pengalaman pribadi saya, berjudul Pelajaran Besar dari Pagi yang Kacau. Pagi itu dimulai dengan cara yang tidak pernah saya rencanakan. Malam sebelumnya, saya berniat belajar matematika karena besokannya ulangan dan akan ada materi sulit. Namun niat itu berubah ketika saya melihat ponsel di samping buku saya. Awalnya saya berkata, 5 menit aja kali ya, tetapi 5 menit berubah menjadi 10, lalu 20, dan tanpa saya sadari waktu sudah jauh melewati jam tidur saya. Saat itu saya menganggapnya sepele, mungkin cuma begadang dikit kali ya. Saya tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengacaukan seluruh hari saya. Ketika pagi tiba, saya terbangun dengan panik karena alarm saya tidak berbunyi. Entah error, atau saya terlalu lelah buat dengerin alarmnya kali ya. Yang jelas, saya terlambat bangun padahal rumah saya cukup jauh dari stasiun MRT. Sehingga saya harus bersiap 1 jam sebelumnya. Seharusnya, tapi pagi itu saya hanya punya 15 menit untuk mandi, berpakaian dan menyiapkan tas. Rasanya seperti sedang mengikuti lomba lari, tanpa pemanasan tapi saya tiba di stasiun pukul 6.11. Padahal seharusnya 6.05. Seharusnya lagi dan lagi. Lift turun begitu lambat seakan menguji kesabaran saya. Saat saya sampai di area MRT, saya melihat jadwal. MRT pukul 6.14 sudah tidak mungkin saya kejar. Yang berikutnya itu pukul 6.25, tetapi tidak mungkin, pasti saya akan terlambat ujung-ujungnya. Walaupun kalau naik ojek online juga akan terlambat. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi naik MRT. Saya naik lagi ke atas dan memesan ojek online. Saya kira masalah selesai, tetapi ternyata pengemudinya mengalami error pada aplikasi. Sistemnya terus mengarah ke stasiun MRT, bukan ke sekolah. Saya yang panik malah harus menjadi navigator. Saya membuka peta sendiri dan memberikan arahan sambil naik motor. Berharap perjalanan tidak semakin kacau. Saat akhirnya tiba di sekolah, jam 6.35 atau 6.40, saya langsung terdiam, lapangan sudah penuh, semua siswa sudah berbaris untuk upacara bendera. Dengan tas yang masih saya tenteng, saya berjalan masuk pelan-pelan, berharap tidak ada yang nyadar, walaupun semua orang di situ sudah melihat ke arah saya. Tentu saja teman-teman melihat kedatangan saya. Ada yang tertawa pelan, ada yang menatap saya sambil senyum-senyum karena saya datang paling akhir. Saya hanya bisa menahan malu dan berdiri di barisan paling belakang. Upacara baru berjalan bentar, ketika tubuh saya mulai terasa aneh. Awalnya pusing, lalu telinga berdenging, dan penglihatan saya mulai menggelap dan kabut. Saya mencoba menarik napas panjang, tetapi kepala saya semakin ringan. Saat itu, saya baru ingat kalau dari pagi itu saya belum sama sekali sarapan. Tubuh saya lemas, kaki saya goyah, dan saya hampir pingsan di tengah lapangan. Beruntung, salah satu guru melihat saya, dan segera menghampiri. Beliau membawa saya ke belakang lapangan untuk duduk dan beristirahat. Saya diberi air minum dan ditanya apakah saya baik-baik saja. Di situ sambil menahan rasa malu, saya benar-benar memahami betapa kacaunya pagi itu. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa begadang hanya karena ponsel bukan hal sepele. Satu keputusan kecil bisa memicu efek domino yang membuat seluruh hari berantakan. Dari situ, saya belajar bahwa menjaga kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, membatasi ponsel, bangun tepat waktu, dan sarapan adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Hal-hal kecil yang saya abaikan ternyata dapat berubah menjadi pelajaran besar yang tidak akan saya lupakan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.